Bab 016. Kembali 2 jam sebelum resepsi. Arman bersiap untuk akad nikah yang akan digelar sebentar lagi. Dan di saat seperti ini, masih saja ada orang yang bertanya, apa ia yakin dengan keputusannya. Begitu juga dengan Lydia, cucu dari teman dekat mendiang kakek Arman. Untuk pertama kalinya wanita itu memberanikan diri mendekati Arman yang sedang menunggu anggota keluarga bersiap-siap. Wajahnya yang cantik, tubuhnya yang tinggi padat, dibalut mini dress borkat, tak membuat Arman fokus kepadanya. Mas. Aktivitas Arman yang tengah melancarkan bacaan ijab kabul, terhenti. Ia menegapkan kepalanya, menatap dokter muda itu, yang juga sedang melihatnya dengan gelisah. Ya. Sebentar lagi, Mas Arman akan menjalankan akad untuk wanita itu. Sudah dipikirkan lagi. Ekspresi datar Arman seketika berubah. La nampak sangat terganggu karena mendapatkan pertanyaan yang sama berulang kali. Memangnya kenapa? Sepertinya, kita tidak cukup dekat untuk berbagi hal pribadi. Kalau saya ragu, tidak mungkin saya sampai sejauh ini. Maaf, saya tidak bermaksud. Tertunduk sebentar, menghela napas sebelum akhirnya kembali menatap Arman. Hanya saja, kemarin saya bertemu seorang teman. Dia bilang, calon istri Mas Arman itu, nikahin Mas cuma demi harta. Arman masih menatap wanita di hadapannya dengan tegas. La tidak habis pikir dari mana Lydia mendapatkan berita seperti itu. Dan satu hal yang Arman sadari, bahwa Lydia masih berharap kepadanya, setelah mereka gagal bertemu hari itu. Tujuan saya menikahinya memang untuk memberikan segalanya, jawab Arman. Saya memilihnya untuk memberikan seluruh dunia saya. Sudah sepantasnya pria melakukan demikian untuk calon ibu dari anak-anaknya, bukan? Tapi, teman saya bilang, calon istri Mas Arman masih mencintai mantan suaminya. Arman kembali hening, nampak berpikir. Saya hanya tidak ingin perjuangan Mas Arman sia-sia, lanjut Lydia. Lebih baik dipikirkan lagi. Toh penghulu belum datang. Mas bisa lebih mempertimbangkan untuk. Jangan ajari saya tentang pertimbangan, sangga Arman memotong ucapan Lydia. Bahkan jauh sebelum dia bercerai dari suaminya, saya pernah mempertimbangkan diri untuk merebutnya. Gila, kan? Mas. Tangan Lydia hendak terulur, menyentuh lengan Arman, tapi ia kadung ditinggalkan. Hembusan napasnya terdengar lirih sejurus dengan tatapannya yang terus memandangi pria itu. Beberapa waktu berlalu dengan begitu cepat. Di tengah-tengah ruangan masjid, ia berhadapan langsung. 75. Dengan penghulu, Arman duduk mendengarkan khutbah nikah disaksikan Pak Kapolres dan jajaran. Jabat tangan saya. Pak penghulu berucap serius, sebagai pertanda perjanjian sehidup semati akan segera mulai. Tanpa keraguan, tangannya terulur, menjabat tangan Pak penghulu. Saya nikahkan engkau dengan Chelsea Amira Fazila binti Muhammad Fadilah, dengan mas kawin berupa perhiasan berlian dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Chelsea Amira Fazila dengan mas kawin tersebut, tunai. Tangan para tamu menegadah, menghaturkan doa sebaik-baiknya. Di dalam ruangan khusus di samping masjid, Chelsea tertunduk saat samar-samar mendengar kata sah yang menggema hingga ke tempatnya berada. Alhamdulillah, akhirnya, sah. Sofia memeluk sahabatnya dengan erat. Jari jemari Chelsea mencengkram erat kedua lututnya,
seiring dengan tarikan napas yang begitu dalam dan berat. Kini, beban baru seolah menekan pundaknya kuat-kuat. Ia kembali menyandang status istri di tengah kondisi mental yang tidak baik-baik saja. Kembali ke upacara pedang pora. Pupil mata Chelsea melebar melihat satu persatu P3 dan petugas menghuyus ke atas, seiring langkah yang ia tapaki bersama Arman. Pegangan tangannya berangsur semakin kuat, saat para anggota Polri itu mengelilingi mereka dan menyatukan ujung P3 dan mereka layaknya sedang memayungi kedua mempelai. Tiba-tiba Chelsea mengingat ucapan Arman sebelum hari H. Sampai jumpa di bawah payung pedang pora, istriku. Kata-kata itu kembali terngiang-ngiang di kepala Chelsea. Dan ternyata memang seindah dan sesakral ini. Tahun lalu, saat menikah bersama Waldan, mereka hanya menikah di desa karena permintaan mendiang ayah Chelsea. Tak ada pesta meriah dan tak ada perlakuan istimewa. Ternyata seperti ini, rasanya dirayakan, batin Chelsea bergumam lirih di dalam sana. C. Suara para tamu membuat Chelsea tersentak setelah sempat tenggelam dalam isi pikirannya sendiri. Ia kembali menatap sang suami yang saat ini berhadapan dengannya. Cium, pekik Rusdi, paling heboh di antara yang lain. Dan nyatanya, teriakan anak buahnya itu menjadi dorongan besar bagi Arman untuk mengikuti kata nalurinya. Tangannya yang sejak tadi di pinggang Chelsea, bergerak pelan hingga bertengger di bahu. Jarak yang berangsur terkikis di antara mereka, membuat Chelsea menelan salivanya kuat-kuat. Ia benar-benar ingin terbang saat ini juga, meninggalkan situasi yang begitu mendebarkan di tengah ratusan orang. Ketakutan di wajah sang istri membuat Arman menyunggingkan senyumnya. Detik demi detik ia lewati untuk menatap Chelsea, penuh harap. "Boleh?" tanya Arman, lirih. Dahi Chelsea mengerut. Dengan ekspresi tak enak hati, ia pun menjawab, kening. "Siap, Bu Komandan," ucap Arman berbisik. Namun, sayangnya, di situasi ini ia bukanlah seorang perwira yang taat akan aturan. Alih-alih menuruti permintaan Chelsea untuk mengecup kening, tatapannya justru tertuju. 76. Sesuatu yang lain. Jari tangan atletis yang terbalut kaos tangan, menarik tekuk leher Chelsea, tanpa jeda dan akhirnya, ya untuk pertama kalinya, seorang Arman Firdaus mengecup bir seorang wanita. Singkat, namun penuh makna. "Wow!" teriak Rusdi, diiringi tepuk tangan dari para tamu. Suara alunan musik romantis kembali terdengar. Situasi pun semakin hangat. Oma Lusita terbahak-bahak keras, bahkan melompat-lompat tanpa sadar. Chelsea masih mematung di sana, menatap pria nakal yang tersenyum jahil kepadanya. Tanpa semua orang ketahui, Uman ini juga yang pertama untuk Chelsea. Namun, status janda yang ia sadang sebelumnya, membuat orang berpikir bahwa ia sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Langkah Arman berlanjut sambil menggandeng tangan istrinya. Mereka duduk di singgah sana karena hari ini akan menjadi raja dan ratu dalam sehari. Bisa dipastikan ba'da maghrib sudah selesai. "Mas Arman ternyata nakal juga," ucap Chelsea, menoleh menatap Arman dengan ekspresi cemberut.
Sejak kapan kening pindah ke B? Bir. Sejak selesai akad, kenapa? Mau reka ulang? Mas. Aku cuma berusaha ngimbangi istriku yang sudah pengalaman ini. Arman tersenyum kemudian kembali memandang ke depan. Menyaksikan para tamu, yang sedang bersiap naik untuk bersalaman dan mengucapkan selamat kepada mereka. Ungkapan Arman semakin membuat Chelsea gelisah. Rasanya terlalu memalukan jika ia harus mengakui jika dirinya bukanlah seorang yang berpengalaman soal bar. Entah, jangankan Uman, dipeluk saja tidak pernah. Gawat, keluh Chelsea tanpa sadar. Kenapa, Za? Arman menatapnya khawatir. La mengejap, kemudian menggeleng. Nggak apa-apa cuma itu, saya agak kaget ternyata banyak tamu penting. Kirain apa? Saat suaminya kembali menatap ke depan, senyum Chelsea pun surut. Raganya terlihat begitu tenang, tapi jauh di dalam sana, sanubarinya berteriak kencang, janda macam apa aku ini? Pengalaman apanya? Ketimbang memikirkan statusnya sebagai janda P3 rawan dan ekspektasi Arman yang menganggapnya sudah berpengalaman, Chelsea kembali fokus, berdiri menyalami para tamu. Sedang di luar sana, sang mantan sedang terhanyut dalam kegelisahan. Di atas meja sofa ruang staf reskrim, Waldan tertegun menatap undangan pernikahan sang komandan. Lebih tepatnya, ia fokus menatap potret Chelsea yang terlihat begitu sumringah dengan seragam bayangkarinya. Suasana yang begitu mendukung, membuat Waldan terhanyut dalam satu momen di masa lalu. Di mana saat itu, mendiang ayah Chelsea memberikan pesan agar ia menjaga Chelsea dan melindunginya seumur hidup. Namun, baru seumur jagung saja, ia sudah menyakiti wanita itu dan mencampakkannya tanpa rasa kasihan. Wal titip Chelsea, ya. Jangan dibuat nangis, cuma kamu yang bisa Bapak percaya. Dijaga ya. Astagfirullah. Untuk kesekian kali, setelah kematian ibunya, air mata Waldan kembali luruh. Tidak. Aku nggak perlu nyesal. Nggak boleh. Aku sudah mengambil keputusan terbaik. Dilihatnya layar ponsel yang memperlihatkan pesan chat dari Nada. Alih-alih membalas, ia justru menonaktifkan ponselnya. 77. Sesegera mungkin ia akhiri kegalauan tak bertepi itu. Kemudian beranjak meninggalkan ruangan, dan kembali bertugas. Hari ini, kantor sangat sepi karena sebagian besar rekannya sedang berpesta ria di ballroom hotel berbintang. Malam setelah pesta pernikahan itu selesai, Chelsea langsung diboyong Arman ke rumah Oma Lucita, di mana para kerabat berkumpul untuk menyambut pasangan baru itu. Sesampainya di depan teras, Chelsea hendak turun dari mobil, tetapi segera dicegah oleh Arman. Spontan ia menoleh dengan sorot mata penuh tanda tanya. Kenapa, Mas? Kalau kamu ditanya yang aneh-aneh, nggak usah ditanggapi. Atau kalau ada yang nyakitin kamu, bilang sama aku, Pahan. Dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Arman, terlihat jelas bahwa banyak dari kerabatnya yang tidak menyukai Chelsea. Alih-alih bertanya, Zahra hanya mengangguk, toh sebelum ini ia sudah sangat sering menghadapi pandangan buruk orang terhadapnya. Namun, saat masuk ke dalam rumah, ternyata mereka langsung dipersilahkan untuk istirahat. Hanya beberapa orang jarang mendekat, untuk berkenalan,
sementara yang lain sudah terlelap di kamar-kamar tamu. Begitu juga dengan Oma Lusita yang sudah tidur sejak tadi. Ya sudah, kita langsung ke kamar saja. Dek. Glek. Ke kamar. Chelsea menatap Arman sambil berdebar tak karuan. Kenapa menatap seperti itu? Cek, seperti baru pertama kali saja. Arman menyenggol pinggang Chelsea sembari terkekeh. La masih mempercayai bahwa Chelsea sudah berpengalaman. La membungkuk mensejajarkan wajahnya dan Chelsea. Tenang, Mas tidak akan memaksa kalau kamu belum siap. Yakin masih bisa percaya. Chelsea mengerit sembari mundur beberapa langkah ke belakang. Yang tadi saja, sudah melanggar aturan. Ah, ternyata kamu cukup teliti. Baiklah. Ayo masuk. Gurat kepanikan belum hilang dari wajah Chelsea, dan ia masih nurut saja saat ditarik masuk ke dalam kamar pengantin mereka. Suasana yang semakin mendebarkan pun terjadi, saat penerangan kamar sengaja dibuat remang-remang. Aroma terapi dari lilin kecil yang menyala di atas nakas begitu semerbak hingga membuat kepala Chelsea pening. Mas, kamar mandi, La menoleh dan lagi-lagi dibuat terperanjat kaget, saat melihat Arman membuka baju kaos hitam yang dikenakannya hingga deretan roti sobek miliknya terpampang nyata. Kenapa buka baju? Aku perlu sedikit bantuan. Kaos hitam dilemparkan sembarangan hingga teronggok di lantai kamar. Melangkah cepat dan dengan satu gerakan tangan, ditariknya Chelsea ke tepi tempat tidur. Mas. 78. Tak. Pintu terkunci rapat dari dalam. Pandangan Arman mengarah kepada Chelsea yang sedang sibuk menelisik setiap sudut kamar. Tiba-tiba ia ingat penuturan Herman di penghujung acara resepsi sore tadi. Tepatnya saat sedang berganti pakaian dan siap-siap makan malam bersama dan pulang ke rumah. Kalau saya lihat-lihat, istri Anda sebenarnya belum siap menikah lagi, dan, tutur Herman yang tengah asik duduk selonjoran di kamar hotel bersama Rusdi. Ya, Herman datang jauh-jauh dari luar kota untuk menyaksikan sang komandan bersanding di pelaminan. Kayak ada yang disembunyikan gitu loh. Pasti nggak semuanya diceritain ke Anda, kan? Lanjut Herman, lalu menatap Rusdi di sampingnya. Ya enggak, Rus. Spontan Rusdi langsung angkat tangan. Aku jomblo kok. Nggak tahu yang begituan. Sampean kan, udah berumah tangga. Ya monggo diskusi sama komandan. Anggap saja aku, nyamuk. Hele dasar. Pandangan Herman kembali mengarah kepada sang mantan atasan. Kali ini, Arman sedang duduk di sofa, memasang kaos kaki dan sepatu ketsnya. Seperti yang pernah saya bilang, pelan-pelan. Coba sembuhkan luka hatinya dulu. Aku memang kurang mempertimbangkan itu. Arman menegapkan kepalanya menatap Herman di depan sana. Dan aku takut kalau traumanya pasca bercerai masih sangat kuat. Coba buktikan malam ini. Sahut Rusdi tiba-tiba. Plak. Tepuk Herman pada Rusdi. Katanya nggak mau nyaut. Tapi benar, kan? Coba kasih shock terapi malam ini. Kalau Bu Chelsea gemetaran, itu artinya dia belum siap. Maaf nih, tapi aku udah tahu ceritanya dari Bu Nur. Rusdi kembali percaya diri. Padahal,
Ia hanya tahu sepenggal cerita dari Bu Nur. Yaitu, tentang keserakahan Waldan dan keluarganya yang mengambil hak tanah Chelsea di kampung. Cerita apa? Rasa penasaran malah membuat Herman fokus pada Rusdi. Hingga tanpa mereka sadari, Arman beranjak pergi meninggalkan kamar hotel itu untuk menghampiri Chelsea dan keluarganya di restoran hotel. Meski demikian, ucapan Herman dan Rusdi terus menghantui pikiran Arman. Ia masih memandangi Chelsea yang sedang berdiri di tepi tempat tidur dan mulai berpikir keras apa harus dites atau tidak.